gelarnya sederhana gitu kan? Ya memang itu yang dibilang dulu dia nyiptain lagu Cinta Sederhana, memang kita carinya yang sederhana. Dan inilah Pinkan yang sekarang yang sederhana. Mungkin yang dulu Pinkan yang dulu nggak bakalan mau nikah kayak gini. Bukan berarti dia pamornya tuh jatuh, turun atau bukan kayak gitu. Bahkan mas kawin 100.000 pun dia terima, karena aku kasih uang mas kawin 100.000 karena aku berpikirnya gini, dengan uang, dengan cinta, kan ibarat kata gini, cinta yang tulus kalau nggak dibarengin materi sama aja dong. Ya uang memang segala-galanya butuh uang, betul kan? Cinta juga. Dengan uang mas kawin 100.000, aku berharap rezeki kita lancar. Dengan uang mas kawin 100.000, kita bisa berbagi ke orang lain, bisa memperkaya diri dan memperkaya orang lain. Nggak ada artinya lah 100.000. Belum tentu aku ngasih mas kawin seperangkat alat sholat, tanggung jawabku besar. Aku ngajak dia, ibadah dia, harus bener-bener itu. Dengan uang kita bisa beli mukena, kita bisa berangkat haji, kita bisa berangkat umroh. Uang itu akan gitu. beranak. Jadi jangan lihat nominal 100.000-nya, tapi itu makna kan dari uang itu. Hanya sebuah nominal. Sempet shock juga sih pertama-tama, karena pertama kali datang ke rumah Arya, rumahnya yang 180 derajat dibanding aku gitu. Ya aku di sini serba AC, karpet, anak-anak sekolahnya international school, ada mbak 3 di rumah. Ya walaupun aku dimulai dari pisang goreng ya, sekarang kan aku udah pisang gorengku udah mau settle, toko bajuku semuanya aku bisa oke lah gitu. Alhamdulillah ya nggak susah gitu. Terus tapi aku lihat Arya itu ya dia lucunya dia masih nggak terlalu oke ekonomi ya sebelum ketemu aku. Nah terus ya intinya pas di situ aku shock, panas di rumahnya. Rumahnya tuh nggak, menurut aku kurang layak untuk nangis lah kalau kalian ke rumahnya. Emang aku tinggalnya satu kamar berdua sama anak, tapi rumah sama ibu. Tapi aku misah kamar. Bukan satu kamar lah. Misah kamar. Bikin satu kamar tempat mandi tidur, ada kamar gitu. ada kamar mandi, mesin cuci, kita kayak kontrakan gitulah gitu, sepetak begitu. Waktu dia datang ke sepatan, Arya becek, Jember Arya becek, udah nangis aku pertama kali udah pengen ngegendong aja, ngebalangin begitu. Aku takut keluar mobilku peleknya pada kena belok. Tapi pinggan sekarang beda kan sama pinggan sebelum. Jadi pinggan sebelum ketemu Arya emang udah sederhana, walaupun rumahnya di sini bagus, tapi pinggannya kan udah bukan pinggan yang kemarin lagi, emang udah jadi sederhana. Cuma tetap shock, sederhananya pinggan kan oke lah. Nah ketemu Arya di bawah tuh gitu, jadi tapi emang udah sederhana. Nah, awalnya dia memang udah terkenal di TikTok dengan follower banyak, aku juga banyak banget followernya, sama-sama ngetop di TikTok. Terus kita memang suka ada PK challenge kan, yang dapat telur terigu segala macam jadi bonyok. Nah itu random kan tiba-tiba, tapi sebelum itu dia udah lihat aku duluan lagi nyanyi di TikTok. Aku ya cantik, narinya seksi, pokoknya dia suka lah sebagai cowok, tapi menurut otaknya juga nggak mungkin lah digapai karena siapa gua gitu. Tapi ketika suatu sore aku ngundang dia, random aja siapa di situ aku undang, terus kita tanding challenge kan berdua, kayak tanding adalah gitu pertandingan. Terus di situ perkenalannya dia tanya, halo Pinkan apa kabar? Aku jawab kurang baik, aku baru putus sama pacar aku. Dia bilang, oh tenang ada aku. Terus aku bilang kayak gitu ngomong, terus aku akan buat kamu jatuh cinta sama aku, dia bilang gitu. Terus aku bilang nggak mungkin Arya gitu, nggak mungkin, karena emang jijik banget ngeliat dia tuh alay, kayak mukanya hitam, terus kayak itu kalau di konten tuh kayak iya menyot-menyotin bibir gitu-gitu. Kita terus manis ya? Iya, terus udah gitu enggak, tadinya jijik beneran, udah gitu nggak mungkin banget lah dia tuh jadi pacar aku tuh, bener-bener di otak aku tuh nggak mungkin. Udah gitu alay, udah gitu tapi waktu udah beberapa PK ke depan baru aku lihat gantengnya ketika dia nyari joget Indianya kalau lagi cakep-cakep gitu. Tapi nah suatu hari aku liatin VT-nya dia. Nah VT-nya dia tuh punya anak, dia tuh seorang yang sederhana dan dia tuh siang pagi sore tuh bekerja untuk anaknya, dan keadaannya tuh sangat, kalian bakal nangis kalau lihat rumahnya dia. Terus dia jadi ibu, jadi bapak, ditinggalin sama mantan-mantannya. Konon katanya karena susah dia ditinggalin,
Jadi dia hanya sebatang kara merawat anaknya dengan pagi siang sore malam jualan singkong dan kerja di TikTok gitu untuk membesarkan anaknya. Dan di otak aku tuh berpikir nggak mungkin lah ada standar aku tuh tinggi, nggak mungkin ada cowok yang bisa jadi suami aku karena harus kuat. Tiba-tiba aku lihat video dia bikin video kayak pernikahan gitu, ada istri yang kuat, yang mau susah bersama aku. Terus dalam hati aku itu aku. Jadi aku kayak kagum dengan ini laki kuat mental. Jadi aku yakin aku pasti bisa kaya raya bersama dia, dan dia kuat menghadapi pencobaan hidup di muka bumi ini, dan pasti kita akan sukses. Nah itu kenapa dia orangnya. Nah, aku mulai jatuh cinta, terus aku ajakin ketemu. Pertama aku datang ke lapak singkongnya dia dulu, terus dianya lagi tidur, terus dia sering bilang jangan gitu karena nggak tahu lah, pokoknya dia lagi kumal jangan, tapi aku maksa datang. Terus aku datang, terus dia lagi tidur, aku nggak mau ganggu karena aku sayang dia. Terus besokannya dia kena band, terus aku bilang boleh aku kesana nggak, tiba-tiba dia boleh gitu. Terus aku seneng banget gitu, terus aku ketemu, terus makan di toko ayam, terus kayak gitu makan, aku bilang menyatakan cinta, aku suka banget, aku mau nikah. Dia pikir aku bohongan, terus jadi kita gimana hubungan kita mau dibohongkan. Akhirnya dia bilang jadi aku mau jadian gitu. Jadi kita jadian sama 2 minggu, terus langsung suka-sukaan. Terus dia mulai jatuh cinta karena aku buatin lagu di live, aku buatin lagu sama aku ucapin selamat ulang tahun, dan dia terharu selama 5 tahun nggak pernah diomongin selamat ulang tahun. Terus ya udah akhirnya pacaran 2 minggu terus nikah gitu. Aku nggak nyangka kalau dia itu suka sama aku. Pemikir waktu dia DM, dia kepoin TikTok aku, kisah hidup aku gitu kan. Dia ngasih nomor WA ke aku sehingga kita deket gitu. Aku berpikirnya dia mah cuman berteman biasa, temen challenge gitu, temen duet gitu di TikTok ya. Ternyata kesini-sininya dia nge-WA, teleponan aku, nanya aku, perhatian sama aku. Di situ aku mulai ada tanda tanya gitu, ini bener nggak sih gitu kan. Dia ada perasaan. Terus ya yang tadi dia bilang tadi, yang ulang tahun, dia ngucapin ulang tahun, aku terharu. Dia nyetain lagu buat aku, ya rencananya bagus ya gitu. Lagunya itu Cinta Sederhana. Jadi mengisahkan seorang wanita yang ibaratnya superstar jatuh cinta sama laki-laki yang kampungan gitu, ibarat kata gitu. Jadi wanita tersebut itu ingin mencari cinta yang sederhana gitu. Gitu sih awalnya. Cinta itu sederhana gitu, nggak mana. Dia nggak mana harta, fisik dan lain sebagainya. Yang dia cari kebahagiaan, kenyamanan dan kesetiaan. Aku nggak nyangka sama sekali. Dan aku tuh pacaran sama dia ini, aku deket sama dia deket sama aku, nggak ada niat saling pansos, nggak ada sama sekali. Dia nggak niat pansos ke aku, karena aku juga dikenal juga di TikTok banyak. Terus dia juga dibilang settingan, aku dibilang pansos. Jadi dua-dua bentrok begitulah gitu kan. Saling tuduh penonton itu. Kamu settingan ya? Aku juga bahkan penonton nuduh kita settingan. Aku dibilang pansos, Pinkan dibilang settingan, dan aku pun sama Pinkan bertanya-tanya, kamu pansos ya di TikTok aku ya? Kamu kali niat di artis aku kali. Iya, kamu ngajak settingan ya sama aku kan gitu ke Pinkan. Aku nggak settingan Arya, aku serius gitu. Kamu kali ya niat pansos di aku. Jadi kita bentrok begitu tuh. Sampai nikah juga gitu. Ya udah, akhirnya kan penonton pada kuping kanan kuping kiri, kita buktiin aja. Pas dia kenal cepet, dia mau ngajak nikah cepet, ya udah kita nikah langsung. Dan nikah juga nggak ada tujuan kita ini mau meledak hanya karena masuk TV ya, ini itu enggak. Aku nggak ada ke situ. Intinya kita berdua saling mencintai, kita buat istilah katanya kita cari rezeki bersama-sama. Urusan meledak sama meledek begitu ya, itu mah terserah kedepannya aja kan. Kita yang nggak tahu bahannya begini. Aku diundang di televisi, diuber-uber wartawan udah kayak punya utang rentenir begitu kan. Aku juga nggak tahu kayak gitu. Natural aja gitu mah. Nggak kepikir sono-sono kagak. Iya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.